John, ya di janji. Janji ahe. Barang untuk selamai. Sampai akhir bersamamu. Masih layu. Hai. Barayung untuk selamai. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di tengah-tengah masyarakat yang sedang melakukan transaksi jual beli batu akik yang sangat marak dan diminati baik kalangan bawah sampai kalangan atas. Berikut saya akan mewawancarai salah satu penjual batu akik tersebut. Bapak, permisi Pak. Iya Mbak. Boleh saya wawancari Bapak sebentar mengenai penjualan batu akik ini? Boleh Mbak. Untuk saat ini, batu apa Pak yang paling diminati dalam penjualan batu akik ini? Batu yang diminati tahun ini Pak, batu kucing ungu, karena harga nilai jualnya lebih tinggi Mbak di luar Pulau Jawa. Kalau kisaran harga jual sekarang berapa Pak kira-kira? Kalau kisaran harga jual sekarang Mbak, kalau untuk di Pulau Kalimantan sekitar 4 sampai 6 juta Mbak, tapi untuk di luar Pulau Jawa itu bisa berkisar antara 10 sampai 15 juta. Wah, lumayan juga ya Pak. Untuk prospek usaha saat ini, baik Pak, terima kasih ya informasinya. Sama-sama Mbak, terima kasih. Iya. Baik pemirsa, barusan kita dapat melihat dan mendengar secara langsung seperti apa gambaran bisnis batu akik yang sedang marak diperjualbelikan saat ini dan kisaran berapa harganya. Saya akan mencari seorang pembeli untuk diwawancarai. Permisi Mas. Ya, Mbak. Kira-kira batu akik apa Pak yang banyak diminati untuk dikoleksi? Yang sebenarnya saya minati adalah batu kecebong ungu Mbak. Karena selain untuk dikoleksi, tapi batu kecebong ungu ini akan dijual kembali Mbak dengan harga yang cukup tinggi. Oh begitu ya Pak. Lalu rencana Bapak untuk menjual atau memasarkan kemana Pak? Ya karena saya ini hanya perantau, jadi saya akan menjualnya di luar pulau. Tapi maksud saya bukan saya yang pergi sih Mbak, tapi ada penampung dan juga yang pembeli lokal yang akan membeli dengan harga yang cukup fantastik dan tinggi Mbak. Oh begitu ya Mas. Baik Mas, terima kasih atas waktu dan kesediaan untuk kami tanyakan seputar penjualan batu akik ini ya Mas. Iya, Mbak. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, demikianlah hasil wawancara saya dengan dua narasumber dalam bisnis batu akik ini. Saya Imelda, reporter TV Aktual melaporkan.
Gunung Vandering merupakan salah satu jalan utama yang mempunyai keunikan tersendiri di daerah kami. Bagi setiap orang yang pernah melewatinya, pasti memiliki kesan dan pengalaman yang beragam, terutama jalan yang berliku-liku, hutan yang alami masih terjaga dengan baik, serta suara-suara indah dari burung dan binatang lainnya selalu terdengar dari setiap sudut jalan yang dilalui, menggambarkan keindahan serta persahabatan yang erat antara alam dan manusia. Bagi kami, Gunung Vandering memiliki sejuta cerita dan kenangan, baik suka maupun duka. Seperti jalan yang berliku-liku, demikian juga perjalanan hidup kami, penuh dengan misteri dan ujian berat yang harus kami lewati setiap waktu. Namaku Bruno, lengkapnya Van Bruno. Ya, aku senang bisa kembali di tanah kelahiranku dan mengabdikan diri kepada negara sebagai polisi yang sudah aku impikan sejak SMA dulu. Namun apa yang terjadi? Gelora dua asa. Ini rekan sekerjaku, namanya Kalibama. Kami bertugas di unit yang sama sebagai Intel dan selalu bersama-sama dalam menjalankan tugas mengungkapkan kasus di wilayah kerja kami. Aku sedang menuju ke salah satu tempat wisata di sekitaran puncak Gunung Vandering. Masyarakat setempat menyebutnya Bukit Rancut. Aku jadi penasaran dan ingin melihat seperti apa tempatnya dan apa saja yang ada di sana. Wah, ternyata tempatnya cukup menarik. Berharap yang seperti ini benar-benar dikelola dengan baik oleh masyarakat bersama aparat desaku untuk memajukan dan memperkenalkan wisata di daerah kami. Kok tiba-tiba aku mikirkan John ya? Sudah 3 tahun kami tidak pernah bersama-sama lagi. Bagaimana kabar dia sekarang? Padahal sebelum aku pergi bertugas di tempat lain, aku sudah menolongnya untuk mencarikan pekerjaan yang cukup menjanjikan waktu 5 tahun yang lalu. Akhirnya baru mantap ayunya berhasil juga kau kan ayunya. Ini pertemuan pertama kami setelah aku lulus akademi kepolisian dan bertugas di kota lain. Kebetulan aku diberi izin untuk berlibur selama 2 minggu oleh atasanku agar aku bisa pulang kampung, dan aku memanfaatkannya untuk bertemu dengan sahabatku John Dering.
informasi yang kudapat terakhir setelah peristiwa transaksi itu, dia pergi merantau keluar pulau. Ada apa sebenarnya dengan dia? Apakah dia benar-benar sudah berubah? Apa hanya gara-gara batu kecubung ungu itu masalahnya jadi belum diselesaikan sampai sekarang? Karena selain untuk dikoleksi, tapi batu kecubung ungu ini akan dijual kembali Mbak dengan harga yang cukup tinggi. Nian rupanya yang dimaksud Pak Nandar Koa. Woi, Yung, tama lah. Sibuk mana meh kau? Nah, nyenang bisa di kerajaan. Duduk, Yung. Oh. Yung, tapi Yung. Iya dong, Pak. Sini, Pak. Betul kerajanya, Pak. Cek, kampus baku. Dari kapan Anda? Aduh, ada urusan nahi Pak Nandar. Ada namu ketelean kakao. Kau mau kerja nak? Kerajaan Kerajaan dong. Saat itu, John masih belum mempunyai pekerjaan yang cukup baik, sehingga aku memperkenalkannya kepada salah satu penjual batu aki yang terkenal sejak tokonya masuk dalam siaran televisi lokal karena sedang maraknya penjualan batu aki pada tahun 2015. Namanya Pak Nandar. Sebenarnya sudah lama beliau meminta bantuan kepadaku mencarikan tenaga untuk bekerja di tokonya sebagai kurir menjual batu aki karena permintaan yang begitu banyak baik di daerahku bahkan sampai di luar pulau. Tak terasa waktu liburku selama 2 minggu hampir berakhir. Dan sebelum aku berangkat untuk kembali bertugas di tempat dinasku di kota lain, John mengajakku ke tempat di mana waktu kami remaja dulu sering berlatih bersama. Gunung Van der Ring yang menjadi saksi bisu akan kebersamaan kami masih terjalin dengan baik saat itu. Dan aku sangat yakin John akan memulai hidup yang lebih baik lagi, menjadi orang sukses dengan pekerjaan barunya. Ya, semoga. Itu pikirku saat itu. Kisah perjalanan hidup manusia yang berjalan dalam suka dan duka. Mereka bersepakat untuk berjanji dan berikan, namun apa yang terjadi? Tulusan hati bersamamu selalu dalam hidup. Jadi kisah ini sampai akhir bersamamu. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2017, akhirnya aku sudah bisa pindah tempat tugas di daerahku. Aku mencoba mencarinya di tempat kerja Pak Nandar. Menurut informasi, John lebih sering ditugaskan menjadi kurir untuk membawa paket batu aki untuk dijual keluar daerah. Sudah jarang mendapat kabar lagi dari John. Sekalipun ada handphone, sering diganti-ganti terus nomornya. Sejak saat itu, aku lebih sering latihan bela diri sendirian.
Beberapa minggu kemudian, akhirnya aku berhasil mendapatkan nomor HP John yang baru dari Pak Nandar. Halo? Halo John. Aduh, susah banget rumah kaungian. Sorry Yung, banyak paket pos nang kuantatnya. Aku baru kuak. Kamai kau kania. Aku dah kasarukap. Ada ahe Yung. Jaya yuk. Kebetulan aku udah nyimpan kecubung ungu. Kadek kau mau napia, aku nyual 1 juta aja. Ya, hitung-hitung mantuk kau lah. Oh mulih Bayung. Kami kau mau ngantat ya. Kania lah. Matamu kamai diri. Kak kalau beratas ja boh. Nahui kan? Oke, aku berangkat kan ya. Yung, posisinya di mana? Aku ke belakang tong Aiko boh. Nah, ampun jadi kau. Oke. Saat itu bahwa ada isu beredarnya narkoba di wilayah Kalimantan, khususnya di Kabupaten Pun. Namun, belum ada bukti kuat siapa pengedar dan kemana saja target mereka. Dan yang lebih membuatku terkejut, ini semua ada hubungannya dengan modus penjualan batu akik dan peredaran barang haram tersebut. Aku sangat mencemaskan hal itu. Jangan-jangan John pun ada di dalam lingkaran gelap tersebut. Untuk itu, akhirnya aku ingin mencoba memastikan apakah dia pun tega akan menipu sahabatnya sendiri. Dan ternyata aku pun ditipunya. Dalam peristiwa itu, terpaksa aku harus mengejar dan meladeni sahabatku sendiri. Perkelahian pun terjadi, namun sesuatu yang tidak biasa dilakukan saat itu oleh John, sepertinya tidak mengerahkan seluruh kemampuan bela dirinya untuk melawanku. Seakan-akan dia pasrah untuk dipukul dan ditendang. Namun, sikapnya benar-benar berubah seperti melakukan drama di depan. Aku tidak mengerti ada apa sebenarnya.
Akhirnya, semenjak peristiwa itu, John tiba-tiba menghilang yang tetap berhasil membawa batu kecubung ungu tersebut entah kemana. Sudah sore, sebaiknya aku pulang lagi. Eits, siapa orang ini? Tiba-tiba menyenggol tanpa perasaan. Tapi, kok sepertinya orang ini tidak asing ya? Kupikir bukan dia.